Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu yang ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kukar kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai kowe tok penang. Lho, kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula pengen ayem kok jenengan. Padahal mereka digaji tetap lho PNS. Iku sowan kula kepengin ayem kaya kula. Saiki walian kiai kepengin ayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngenteni wong mati. Kalau kalau dia cerita, bapak ini ku mudin itu tukang rumah wong mati, anaknya mondok teko, angger teko tak mondok agak tidur, itu nggak menjalur duit, kurang wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong, mangani wapi tek ngenteni wong mana ki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk, kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Patria. Dan tetap tidak lupa kita selalu dalam rasa syukur dan rasa bahagia ya atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu mungkin kita kembali lagi ya sedikit mengulas kembali ya pengajian dari Gus Baha ya karena ini sangat menarik untuk kita mengerti dan kita untuk memahaminya seperti apa. Dan ini kembali lagi, ini dari sudut pandang saya secara pribadi ya. Jadi bukan sesuatu hal yang harus atau bagaimana, tapi ini dari sudut pandangan pribadi saya terhadap ngaji bersama Gus Baha ini ya. Jadi melanjutkan yang sebelumnya bahwa ketika kita mengucapkan kebenaran, ketika kita sudah berada di dalam suatu titik yang benar, ya suatu titik yang memang seharusnya kita ini seharusnya ya bahagia. Ya, jangan pernah kita merasa susah. Ya, kita mengungkapkan kebenaran mungkin untuk teman-teman yang ada di sekitar saya ya, ketika kita mengungkapkan benar, waduh Pak, kalau kita mengungkapkan kebenarannya nanti saya takutnya tidak mendapatkan nasabah misalnya atau tidak mendapatkan klien. Jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah ya bahwa tidak akan mendapatkan yang seharusnya ya. Jadi kita jangan pernah merasa susah ketika kita mengungkapkan kebenaran ya, kita pun harus selalu bahagia. Kenapa? Karena dengan kebenaran yang kita ungkapkan itu akan menjadikan kita tenang ya. Karena kalau misalnya kita sendiri merasa susah, waduh kok gaya kita yang seperti ini, gaya kita yang mengungkapkan kebenaran
kok kayaknya susah banget ya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Sedangkan itu dia dengan mengatakan hal yang tidak benar atau menyembunyikan sebuah kebenaran, dia kok bisa dapat dengan mudahnya gitu ya. Jangan sampai kebalik. Ya, kita merasa susah, wah kayaknya cara saya salah nih karena saya mengungkapkan kebenaran, karena saya mengungkapkan hal yang benar ya, terus kita merasa susah. Kita sudah di tempat yang benar, kita merasa susah. Kita tidak merasa bahagia. Nah ini yang harus dipahami. Ya, walaupun mungkin kita rasakan belum saat ini ya, belum kita rasakan manfaatnya secara langsung saat ini. Tapi kita sendiri harus berbahagia dulu dengan kebenaran yang kita sampaikan, dengan kebenaran yang kita berikan gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak mengungkapkan kebenaran ya, jadi kalau istilahnya di situ kebenaran akan kalah ya. Saat pelaku kebenaran ini tidak bahagia, kan lucu gitu. Walaupun kita menjelaskan kebenaran ya, atau kemudian nasabah belum bergabung dan segala macamnya, kita nggak boleh merasa kita tidak bahagia. Yang penting kita sudah menyampaikan apa adanya, kita menyampaikan dengan sungguh-sungguh, kita berani menyampaikan kebenaran ya. Itu tetap hukumnya kita wajib bahagia. Kita tidak boleh merasa susah. Nah, kalau ditegaskan sama Gus Baha ya, kalau susah itu haram. Kalau kita menyampaikan kebenaran terus kita merasa susah, waduh, saya menyampaikan kebenaran, saya susah nih, jadinya saya nggak dapetin orang nih, saya nggak dapetin nasabah nih, dan segala macamnya kita merasa susah. Nah, itu haram. Mungkin gitu ya kalau mungkin dari pandangan saya ya, karena saya jadi saya melihat pengajian Gus Baha ini untuk diri saya secara pribadi, untuk saya secara pribadi, untuk teman-teman yang ada di sekitar saya ya, bahwa kita jangan pernah merasa tidak bahagia ketika kita mengungkapkan hal yang benar ya. Percayalah gitu ya. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa tidak tenang, jangan merasa gelisah ya, ketika kita mengungkapkan sebuah kebenaran ya. Yakin kalau kita mengungkapkan kebenaran pasti kita akan lebih tenang. Yakin ketika kita mengungkapkan kebenaran kita pasti akan tidak gelisah dan lebih bahagia. Oke, mungkin segitu dari saya. Sampai ketemu di channel berikutnya, video berikutnya. Kembali saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.